Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Surapati bagian ke-15. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Asal menarik hari memadailah, kata Raden Gusik. Namanya dongeng, tidak akan ada orang yang hendak memusingkan tentang besar tidaknya yang hendak kau ceritakan itu. Kata Sohibul Hikayat, di daerah Jakarta adalah sebuah pulau. Di itu ada seorang putri pajajaran, Tanurga namanya, yang ditawan oleh Pangeran Jakarta di sana. Karena pangeran takut kalau agama Islam kelak dapat dipengaruhi oleh agama Hindu, yaitu agama yang masih dipeluk oleh putri Tanurga. Putri itu amat cantik parasnya. Pekerjaannya di pulau tidak lain hanyalah bersembahyang, menyembah berhala siang malam. Pada suatu hari datanglah seorang saudagar Belanda ke Jakarta, Baron Sukmul namanya. Saudagar itu hartawan besar, banyak barang-barang dijualnya, dan banyak pula hasil bumi yang dibeli. Sebuah pulau telah dibelinya pula dari Pangeran Jakarta dengan harga 1.000 real. Ketika Baron Sukmul datang ke pulau itu buat memeriksa, hatinya sangat tertarik melihat Tanurga yang seelok itu. Pada ketika itu Putri Tanurga telah genap 3 tahun ditawan Pangeran Jakarta. Baron Sukmul menanyakan apa sebab ia ada di tempat itu. Lalu Putri Tanurga menceritakan hal ihwalnya dan sebab apa ia ditawan. Karena saudagar itu sangat tertarik olehnya, maka putri itu pun dibelinya dari Pangeran Jakarta. Artinya ditukarkan dengan 3 pucuk meriam. Meriam itu sampai sekarang masih ada. Yang satu ada di kota Intan, Jakarta, dinamai Si Jagur. Yang kedua ada di Banten, namanya Si Tomi. Dan yang ketiga ada di alun-alun Mataram, namanya Sapu Jagat. Sesudah itu Baron Sukmul menikahi Putri Tanurga, lalu dibawanya ke negeri Belanda. Lama-kelamaan putri itu melahirkan seorang laki-laki. Oleh orang tuanya diberi nama Murjangkung. Anak itu menjadi besar, tapi berbeda sekali keadaannya dengan kawan-kawannya yang banyak. Kulitnya tidak pucat seperti anak Belanda, melainkan agak berwarna kuning-kuning langsep. Matanya tidak biru tapi hitam. Rambutnya bukan rambut jagung, warnanya hitam berombak-ombak. Sekiranya ia tidak kuat dan sangat berani pula, niscaya ia akan diperolok-olokkan oleh kawan-kawannya sepanjang hari. Tapi sebab tenaganya luar biasa dan takutnya tidak ada pula, tidaklah ada seorang yang berani menyakiti hatinya. Pada suatu hari bertanyalah ia pada ibunya, apa sebab maka kulit, mata, dan rambutnya sangat berlainan dengan orang Belanda yang banyak. Ibunya berceritalah bahwa ia bukan anak Belanda totok, karena ibunya sendiri ialah orang kulit hitam. Lalu Putri Tanurga menceritakan nasib peruntungannya, mulai ditawan oleh Pangeran Jakarta di suatu pulau di daerah Jakarta. Murjangkung amarah, maka berkatalah ia hendak berangkat ke Jawa buat membinasakan pangeran yang kejam itu. Kota Jakarta hendak diratakannya dengan tanah.
Maka tidak lama antaranya Murjangkung pun berangkat menuju ke Jawa. 10 buah kapal dibawanya, 5 berisi barang perniagaan, 5 penuh dengan tentara dan alat senjata. Sesampai di Jakarta, berniagalah ia dahulu, sekadar hendak menyelidiki keadaan di sana sebelum menggempur. Pangeran Jakarta menjamu Murjangkung dengan segala ikhlas. Ketika saudagar itu minta sebidang tanah, pangeran pun memperkenannya. Lalu Murjangkung membuat benteng yang teguh di atas tanah itu. Setelah benteng selesai diperbuat, timbullah pertikaian dengan pangeran. Maka pangeran mencari tempat pertahanan di Gunung Sari, yaitu sebuah benteng yang dipagar dengan bambu duri. Meskipun tentara Belanda menyerang benteng itu dengan sehebat-hebatnya, tapi segala peluru tinggal tersekat pada bambu duri. Sebutir pun tak ada yang dapat masuk ke dalam. Ayah Murjangkung, yaitu Baron Sukmul, mendengar di negeri Belanda apa yang diderita oleh anaknya itu. Maka berangkatlah ia ke Jawa, membawa 3 buah kapal penuh dengan tentara dan alat senjata. Uang ringgit dan uang emas pun banyak pula dibawanya. Setelah Baron Sukmul melihat keadaan benteng Gunung Sari itu, maka peluru meriam biasa digantinya dengan uang ringgit dan uang emas. Peluru itulah yang ditembakkannya ke dalam bambu duri. Tentara Pangeran Jakarta melihat uang yang berkilau-kilauan itu tersekat pada ranting-ranting bambu, maka lupalah mereka sedang berperang. Masing-masing membawa pedang, lalu merambah duri itu sambil berebut memungut uang. Dengan perbuatan itu, mereka seolah-olah membuka pintu benteng yang tadinya tinggal tertutup bagi musuh. Maka menyerbulah tentara Belanda ke dalam benteng, lalu menangkap Pangeran Jakarta. Dengan hal yang demikian, Jakarta dapat direbut oleh Murjangkung yang sungguh-sungguh dibakarnya, diratakan dengan tanah. Maka di atas bara pembakaran itu didirikannya kota baru yang dinamakan Batavia. Itulah sejarah kota Batavia, kata dongeng. Demikian Wulu Kudur memutuskan ceritanya. Benar tidaknya, wallahu alam. Raden Gusik berpaling kepada Surapati lalu bertanya, benarkah cerita itu? Entahlah, sahut Surapati. Tetapi aku sendiri ada mendengar cerita yang lain tentang sejarah perang Jakarta. Tapi orang-orang tua dahulu biasa mengarang untuk menasihati anak cucunya. Dongeng-dongeng itu harus diterima sebagai sindiran yang mengemukakan segala kesalahan kita. Apakah maksud tuanku dengan keterangan itu? Bangsa kita amat bodoh dan tamak pula. Jika ia tidak dapat ditundukkan dengan senjata, ia boleh ditundukkan dengan ringgit. Kompeni tahu kelemahan kita tentang itu. Itulah sebabnya daerah kompeni makin luas. Raja-raja kita menuju ke arah budakan. Sekonyong-konyong Surapati memutuskan bicaranya lalu memasang telinga. Di luar terdengar orang berjalan tergesa-gesa menuju ke pendopo. Tidak lama antaranya masuklah ke dalam Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Adipati Anom. Setelah Surapati memberi salam secara patutnya dan mempersilahkan mereka duduk, maka berkatalah ia, ayah datang malam hari, alamat penting bicara yang ayah bawa. Sebenarnya, sahut mertuanya. Dan pada Raden Gusik yang bersedia hendak meninggalkan ruangan, ia berkata, tinggallah anakku, yang hendak ayah katakan penting pula untukmu, karena ia penting untuk kita sekalian. Anakku Surapati, kita sekalian sedang terancam bahaya, sedangkan Sri Sunan dan kerajaan Mataram pun tak luput dari ancaman itu. Kompeni meminta dengan keras supaya engkau diserahkan ke tangannya. Surapati mendaham lalu berpikir, tuntunan menyerahkan anakku itu disertai dengan tindakan yang memberi kenyataan bahwa jika perlu kompeni hendak melakukan kekerasan. Kapten Tak telah disuruh ke Semarang sebagai komisaris. Diperintahkan kepadanya
buat masuk Kartasura dan disuruh memperingatkan kepada Sunan bahwa ia telah melanggar kontrak karena telah menerima orang-orang asing di kerajaannya di luar Tawu Company. Itulah berarti bahwa Sri Sunan harus menyerahkan saya ke tangan company. Tidak lain hanyalah itu. Apakah nanti yang hendak diperbuat oleh Sri Sunan? Buat sementara Sri Sunan hendak mengirimkan 4 orang utusan ke Semarang. Maksudnya hendak menjemput Tuan Komisaris, tapi terutama juga buat meninjau. Sementara itu kita dapat berunding dan bersiap di sini. Jika utusan company masuk ke Kartasura, hendaknya janganlah saya ada di sini. Apakah titah Sri Sunan atas diri saya? Alhamdulillah anakku. Jadi anakku suka takluk ke bawah Sri Sunan dan hanya akan melakukan sesuatunya yang diperintahkan oleh beliau saja. Itulah perkataan seorang pahlawan yang jujur, pandangan Pangeran Adipati Anom dan ayahandamu ini sebagai wakil mutlak Sri Sunan, sebab kami telah mendapat perintah dari beliau. Apakah yang harus saya perbuat? Demikian Surapati bertanya kepada Pangeran Adipati Anom. Haruskah saya menyerah atau melawan? Raden Gusik terperanjat, sungguh pun tidak patut seorang perempuan turut berbicara di dalam hal yang serupa itu. Tapi sebab ia ditahan, disuruh mendengarkan pula, maka ia memberanikan diri lalu berkata, "Berilah izin hamba bersuara, sebab nasib suami itu berhubung rapat dengan nasib istrinya. Maka hamba hendak mengemukakan perasaan hamba pula. Menyerah itu berarti kembali menjadi budak. Jadi Surapati wajib melawan, jalan tengah tidak ada." Pangeran Mangkubumi mengangguk-anggukkan kepala seolah-olah menyatakan riang gembira mendengarkan kata seorang perempuan yang sejantan itu. Maka berkatalah Pangeran Adipati Anom, "Sekarang saya hendak bertanya, apakah Surapati hendak lari atau hendak melawan?" "Saya belum pernah lari. Adakah Sri Sunan memerlukan tangan Surapati? Jika demikian, saya hendak membela Sunan sampai detik jantungku yang penghabisan," kata Surapati. Memang sesungguhnya Sri Sunan sangat memerlukan tenaga Surapati, yang diharapkan pula akan suka terus-menerus menjadi pengawalnya, kata Pangeran Mangkubumi. Oleh karena itu, anakku harus menjaga di keraton. Jika tentara company menyerang, apakah yang hendak diperbuatnya? Tangkis. Pertahankanlah beserta laskarmu yang gagah berani itu. Laskar Mataram dan Laskar Madura, apakah yang hendak diperbuatnya? Pangeran Mangkubumi tersenyum sambil mengedip-edipkan matanya, maka berkatalah ia dengan jenaka. Laskar Mataram bersama-sama dengan Laskar Madura di bawah pimpinan Pangeran Cakraningrat akan membantu company memerangi Laskar Surapati. Sekarang pemirsa, kita ceritakan Kapten Greving. Setelah Kapten Greving menyampaikan hal ihwal yang sedang berlaku di Mataram itu ke Jakarta, maka dalam tahun 1685 diangkatlah seorang komisaris istimewa buat diutus ke Mataram. Jabatan yang penting itu dipercayakan ke tangan Kapten Francois Stark, seorang ofisir tentara company yang masyhur gagah beraninya. Buat menjadi kawan disertakan kepadanya Syah Bandar Yeremias van Vliet, seorang pegawai company yang bijaksana dan telah masyhur licin dalam segala perundingan. Banyaklah perselisihan dengan raja-raja di Jawa yang telah dapat diselesaikannya dengan mendatangkan keuntungan buat company. Dari awal tahun 1685 itu, Van Vliet sedang melakukan kewajiban sebagai inspektur dari kantor-kantor company di pesisir utara, dan telah memberhentikan beberapa orang pegawai company dari jabatannya karena pekerjaannya tidak memuaskan. Van Vliet diperintahkan menantikan kedatangan Komisaris Stark di Jepara supaya mereka dapat bersama-sama pergi ke Mataram. Kapten Tak diberi kuasa buat mengambil rupa-rupa keputusan guna mengentengkan beban Sunan Amangkurat II dan pula buat menyenangkan hati beliau. Kepada komisaris itu dipesan supaya jangan menimbulkan perselisihan dengan Sunan jika dari pihak itu masih ada kesanggupan hendak memelihara perdamaian. Jika perlu, utang Sunan
yang Rp4.600.000 itu boleh dikurangkan menjadi Rp344.000. Malah lebih kurang, yaitu sampai menjadi Rp250.000. Tanah-tanah Sunan yang dipegang oleh Gadai Company boleh dikembalikan dengan tidak usah ditebus lagi. Sultan Cirebon harus dibujuk supaya dapat dibawa bersama-sama ke Kartasura, mempersembahkan upetinya kepada Sunan, dan boleh ditetapkan pula bahwa Sultan Cirebon mulai waktu itu akan takluk kembali kepada Sunan Mataram. Kewajiban Sunan hanya satu, daripada membayar atau mengangsur utang yang sudah diperkecil itu. Haruslah Sunan mengusir sekalian orang Bali, Bugis, Melayu, dan Keling yang berdiam di kerajaan Mataram. Jika tidak dapat diusir, hendaklah ditetapkan bahwa mereka itu bukan rakyat Sunan, melainkan masuk bilangan rakyat Company. Sri Sunan mengirimkan 4 orang pembesar kerajaan ke Semarang menyongsong Komisaris Tak. Yang mengepalai utusan itu ialah seorang mantri, Raden Arya Sindu Raja. Kapten Tak menyuruh 2 pegawai Kompeni Serdadu di bawah pimpinan Letnan Fong dan Letnan Eigel mendahului perjalanan ke Kartasura. Sultan Cirebon bersama beberapa orang pembesar keratonnya dibawa bersama-sama. Mau tidak mau Sultan itu disuruh berkunjung kepada Sunan sambil membawa upeti. Pagi-pagi pukul 8 rombongan Kapten Tak telah sampai di tempat permalaman yang pertama, yaitu di Ungaran. Penduduk Ungaran diwajibkan menjamu sekalian pembesar yang hendak ke Mataram, dengan tidak boleh meminta uang penggantian. Barang siapa yang berani meminta uang pengganti itu diancam dengan hukuman mati. Kira-kira 7 pal dari Salatiga didapati pintu gerbang yang pertama buat masuk ke dalam daerah kerajaan Mataram. Di situ tidak boleh orang lewat ke Semarang jika tak ada izin dari Sunan. Setelah melewati pintu gerbang yang pertama itu, maka orang akan menempuh hutan raya, sedang perjalanan menjadi menurun dan mendaki tidak terhingga. Keluar dari hutan haruslah ditempuh sawah-sawah yang tidak berkeputusan pula. 4 hari lamanya rombongan Tak telah berjalan. Hari kedua bermalam di Desa Putih, hari ketiga di Desa Sangkir, dan hari keempat di Majasanga. Pada hari kelima, Kapten Tak telah sampai di tepi kota Kartasura. Setelah mereka berhenti, maka berkatalah Raden Arya Sindu dengan budi bahasa manis. "Tuan, sampailah kita ke pintu kota. Beri izinlah saya mendahului masuk kota buat memberitahu kepada Sri Sunan bahwa Tuan telah sampai ke tempat ini." "Baiklah ya, Raden Adipati. Di sini kami menantikan titah Sultan yang memberi keleluasaan buat masuk ke Kartasura ya. Kami harap hendaklah Sunan berada di dalam sehat walafiat ya." Kewarasan Sunan tidak terganggu. Hanya rakyat Mataram jadi gelisah. Sebab apa ya? Sebab Surapati mengacau. Yang mengacau itu bukanlah boleh diusir. Itulah yang menjadi kesulitan bagi Sunan. Hendak dimusuhi sangat berbahaya, karena pengaruhnya makin lama makin besar. Hendak dijinaki memang tidak patut, karena ia musuh Company. "Kami tidak mengerti," sahut Kapten Tak sambil mengerutkan keningnya. "Jika Sunan dan laskarnya hendak mengusir 100 orang Bali, karena mereka itu memang sesungguhnya tidak disukai, mustahil tidak ya, mustahil tidak bisa." Keadaan di Mataram barangkali Tuan tidak ketahui sedalam-dalamnya. Bangsa Bali, Makassar, Keling, Madura, itu semua menjadi soal yang kian hari kian sulit. Sebab masing-masing bangsa itu telah hidup bergaul dengan orang Jawa. Lambat laun mereka telah mendapat pengaruh besar dalam pergaulan mereka. Antara kawan dan lawan telah susah membedakannya. Lain daripada itu, apakah pembesar-pembesar keraton seluruhnya dapat dipercaya? Tidakkah ada di antara mereka itu yang masih mendendam hati terhadap Company? Sekarang Surapati, sehari ia memijak daerah kerajaan Mataram, hati rakyat telah terpikat olehnya. Apalagi setelah ia memperlihatkan tangkas dan gagahnya di hari main sodoran.
Semenjak itu, ia telah dipandang menjadi orang gagah yang dikasihi rakyat. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.